Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar walaupun hanya satu kata. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 6121 sampai bab 6125. Beberapa menit kemudian, semua pelayan di Zijin Villa kembali ke kamar mereka. Zhang Tua yang berhati-hati bahkan meminta Qiu Yingsan untuk menghentikan sementara pemantauan seluruh Villa Zijin. Bagaimanapun, itu terkait dengan reputasi nona mudanya, jadi tentu saja dia tidak bisa meninggalkan bahaya tersembunyi. Setelah semuanya beres, Lao Zhang memanggil Lin Waner untuk melapor, dan kemudian Lin Waner berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Lao Zhang dan yang lainnya sudah siap, ayo turun." Ye Chen mengangguk dan dengan sopan berkata, "Terima kasih, Nona Lin." Lin Waner tersenyum manis, "Tuanku, Anda tidak harus sopan kepada pelayan saya." Ye Chen menyingkirkan lukisan dengan tulisan tangan itu, dan berjalan keluar dari halaman atas bersama Lin Waner. Begitu dia berjalan ke gerbang halaman, dia melihat 3 orang berusia 8 tahun berdiri berdampingan dengan hormat di ujung tangga batu panjang di bawah. Yang tidak disangka Ye Chen adalah di antara mereka, ada tokoh penting yang sering terlihat di TV sebelumnya, yaitu Sun Zidong dari ibu kota. Ketika dia masih muda, dia sering mendengar pengalaman hidup yang legendaris dan inspiratif dari pria hebat ini yang disebutkan oleh para tetua di sekitarnya, dan bahkan mengunjunginya bersama ayahnya. Tetapi baru hari ini dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari anak yatim piatu yang diadopsi Lin Waner saat itu. Ye Chen dan Lin Waner berjalan menuruni tangga batu bersama, dan ketiga orang tua itu berkata kepada Lin Waner dengan hormat, "Hai, Nona." Setelah selesai berbicara, mereka menatap Ye Chen lagi, dan berkata dengan rasa hormat yang sama, "Halo, Tuan Ye." Terlalu mudah beradaptasi. Lagi pula, usia gabungan ketiga orang ini hampir 300 tahun. Jadi bersikap sopan kepada saya, seorang pemuda berusia 28 tahun, benar-benar terasa agak keluar dari harmoni. Jadi Ye Chen juga dengan hormat berkata, "Halo, 3 pria tua." Sun Zidong menatap Ye Chen dan tidak bisa menahan desahan, "Tuan Ye benar-benar mirip dengan ayahmu, seperti pepatah lama, seorang ayah macan memiliki tidak ada anjing." Ye Chen berkata dengan hormat, "Kakek Sun, saya mengikuti ayah saya untuk mengunjungi rumah Anda ketika saya masih muda. Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingatnya." Sun Zidong mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja saya ingat, orang tuamu membawamu ke rumahku untuk makan malam. Saat itu aku masih ingat situasinya. Aku tidak menyangka bertahun-tahun akan berlalu dalam sekejap mata." Saat dia berkata, Sun Zidong hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ayah Tuan Ye memang seorang pria yang berselingkuh. Tren perubahan situasi, visi jangka panjangnya, dan pengukuran situasi yang tepat benar-benar satu-satunya yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Tetapi sayang sekali, Tuhan cemburu pada bakat Ye. Chen juga menghela nafas dalam hatinya. Dia pernah mendengar Sun Zidong disebutkan dalam obrolan dengan orang dewasa. Saat itu, ayahnya memiliki banyak ambisi untuk ditampilkan ketika dia kembali ke China. Bahkan, Sun Zidong selalu ingin bekerja sama dengannya secara mendalam di tingkat makro. Keluarga Ye memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan.
dan kemudian meninggalkan keluarga Ye dan pergi ke Jinling. Ye Chen menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun Sun Zidong terlihat tangguh, sebenarnya seluruh napas seseorang sudah buruk. Sepertinya ini adalah akhir dari pertempuran, dan diperkirakan dalam beberapa bulan dia akan mati karena usia tua secara alami. Oleh karena itu, dia berkata, "Kakek Sun, kondisi fisikmu sepertinya tidak menjadi sangat baik." Sun Zidong tercengang dan bertanya dengan heran, "Bagaimana Tuan Ye melihatnya?" Ye Chen berkata dengan rendah hati, "Junior telah belajar sedikit keterampilan medis." Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Ketiga orang ini sudah sangat tua, dan mereka memang diambang kematian. Di antara mereka, Sun Zidong hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup, dan Qiu Yingsan dan Zhang Decai menilai dari situasinya, memiliki paling banyak beberapa tahun untuk hidup pada saat ini. Sun Zidong menghela nafas, ketika seseorang mencapai usia saya, pada dasarnya dia akan kehabisan bahan bakar, dan normal untuk menjadi miskin. Kesehatan. Ye Chen mengangguk ringan, berpikir dalam hatinya bahwa Lin Waner adalah dermawan penyelamat hidupnya, dan dia harus membalas rahmat penyelamat hidup ini. Dan ketiganya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh Lin Waner. Sun Zidong yang serius hidupnya tidak lama. Jadi dia pantas untuk mengungkapkannya. Terlebih lagi, Sun Zidong ini baik kepada ayahnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikan situasinya saat ini. Oleh karena itu, dia membuka mulut dan berkata, "Tiga orang tua, junior ini masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani hari ini. Setelah junior ini menyelesaikan masalah ini, saya akan mengunjungi Anda lagi. Saat itu, junior ini akan menyiapkan beberapa pil untuk Anda yang dapat meningkatkan kondisi fisik Anda. Kedokteran, percaya pada tiga. Bit akan membantu." Mereka bertiga semua dalam keadaan linglung. Mereka tidak tahu banyak tentang Ye Chen. Mereka hanya tahu bahwa Ye Chen adalah dermawan Lin Waner dengan kekuatan gaib yang hebat. Jadi mereka tidak tahu apa efek obat Ye Chen. Pada saat ini, Lin Waner di samping tampak bahagia, dan langsung berkata, "Matahari tua, kataku, tempat kelahiranmu ada di Jinling. Sepertinya semua ini ada pada Tuan Ye. Kenapa kamu tidak cepat-cepat dan berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidup Anda?" Mata Sun Zidong tiba-tiba membelalak, dengan ekspresi tidak percaya. Lin Waner berkata kepada dua orang lainnya, "Lao Zhang, Lao Qiu, Tuan Ye akan mengirimimu banyak uang. Apa yang masih kamu lakukan?" Mereka bertiga kembali sadar pada saat yang sama, dan mereka semua mengerti maksud dari kata-kata Lin Waner dalam sekejap. Ketika mereka bersemangat, mereka langsung membungkuk kepada Ye Chen. Ye Chen dengan cepat menghentikan ketiganya, mereka dengan kedua tangan, dan berkata, "Tiga, jangan ganggu saya, Tuan Tua. Generasi muda sedang terburu-buru, dan generasi muda akan datang berkunjung besok, dan kemudian saya akan berdiskusi mendetail dengan tiga orang tua, tuan-tuan." Setelah itu, dia memandang Lin Waner dan berkata, "Nona Lin, ayo pergi dulu." Lin Waner mengangguk ringan, dan segera berkata kepada mereka bertiga, "Aku akan membawa Tuan Ye pulang, dan kamu bisa membiarkan para pelayan melakukan aktivitas normal mereka nanti." Qiu Yingsan berkata dengan hormat,
nona yang baik. Di halaman Zijin Villa, sebuah Rolls-Royce telah membuka pintu dan parkir di sini. Lin Waner hendak memasuki drive utama, dan Ye Chen memimpin dan berkata, "Nona Lin, biarkan aku yang mengemudi." Lin Waner mengangguk, dan segera pergi ke kopilot. Setelah masuk ke dalam mobil, Ye Chen berkendara menuruni gunung menuju Tangchen Yipin. Dalam perjalanan, Lin Waner berkata dengan penuh syukur, "Tuan, mereka bertiga, Lao Zhang, sudah sangat tua. Jika tidak ada yang namanya Tuan semoga beruntung, saya khawatir akan sulit untuk bertahan di tahun baru. Jadi saya berterima kasih kepada Anda, Nak, atas kebaikan Anda atas nama mereka." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Ini hanya 3 pil. Itu bukan bantuan besar. Selain itu, kakek-kakek dan ayahku juga kenalan lama. Sejak kita bertemu, tentu saja kita tidak bisa hanya duduk diam saja." Melirik Lin Waner, dia berkata, "Seperti yang kamu katakan, Anda belum mengadopsi anak yatim piatu sejak Perang Dunia II. Anak bungsu dari anak yatim ini mungkin berusia 70 atau 80 tahun, bukan, Lin?" Waner tiba-tiba tampak agak kesepian, mendesah pelan, dan berkata, "Orang-orang ini, meskipun aku selalu memberitahu mereka karena mereka berakal sehat, bahwa aku hanya memperlakukan mereka sebagai pelayan, tetapi kenyataannya, aku selalu menganggap mereka sebagai kerabat saya di hati saya. Alasan mengapa saya selalu memperjelas hubungan antara tuan dan pelayan adalah karena saya tidak ingin menunjukkan diri saya terlalu lemah. Ketika mereka lahir, tua, sakit dan sekarat, keluarga budak selalu sangat acuh tak acuh. Tetapi pada kenyataannya, ketika masing-masing dari mereka meninggal, hati keluarga budak itu semua menyedihkan." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan serius, "Sekarang ketiga pria tua itu akhirnya bisa menemanimu bersama. Jika aku bisa memperpanjang umur mereka, mereka secara alami akan bisa lebih menemanimu. Kamu seorang gadis. Aku tidak punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri dengan bantuan mereka. Saya pasti akan bisa banyak bersantai." Berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Jika Jinling selalu aman, Meslin juga dapat tinggal di Jinling selamanya. Saya di sini, dan jika Meslin membutuhkan bantuan, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu." Lin Waner tahu bahwa Ye Chen benar-benar peduli padanya, dan merasa kasihan padanya selama 300 tahun berlarian. Dia menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih, dan tersedak, "Keluargaku, terima kasih atas cintamu." Ye Chen berkata dengan serius, "Lin Miss, menurutku, kebaikan terbesar di dunia tidak lebih dari 3, kebaikan orang tua, kebaikan penyelamat hidup dan kebaikan pengetahuan. Nona Lin menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah mengabaikanmu kapanpun di masa depan." Ye Chen mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Dia tahu betapa sulitnya hidup Lin Waner, dan dia juga tahu bahwa begitu orang tua ini meninggal, hidupnya akan seperti tahun-tahun ketika dia baru saja meminum pil hijau abadi, tanpa ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Tidak ada yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan sejak awal bahwa dalam 100 tahun ke depan kehidupan Lin Waner, dia tidak akan membiarkannya kehilangan dukungannya. Saat ini, Lin Waner sudah menangis. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain,
dan kenyataan tidak pernah memberinya kesempatan untuk mengandalkan orang lain. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa hidupnya akhirnya dapat diandalkan, aktif, dan ketergantungan itu adalah Ye Chen di sampingnya, bersambung.